Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Ramadan, tepatnya malam ini malam 31 dari Ramadan kita masih dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mari kita sama-sama kita ucapkan untuk diri kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan salat tarawih sesuai witir, sambil kita beristirahat sejenak mendengarkan sambutan rohani Ramadan yang telah diatur oleh berdoa di lahan kebenaran tengah yang diisi setiap malamnya setelah sholat isya menjelang sholat fardhu sebelum sholat sunat tarawih disertai witir. Namun sebelum kami menyampaikan petugas-petugas sholat kita pada malam hari ini, yang mana dapat kami sampaikan berupa informasi ataupun himbauan dari unit pengumpulan zakat Masjid Babul Jannah Sungai Kuning, yang mana pada malam hari ini insyaallah bagi para jamaah yang ingin melaksanakan ataupun membayar zakat fitrah beserta tijarah, insyaallah dari unit pengumpulan zakat RW 4 Sungai Kuning sudah siap untuk menerima daripada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan pembayaran zakatnya pada malam hari ini yang bertempat di MTPA Babul Jannah yang dilaksanakan nanti setelah sholat tarawih dan juga seterusnya setelah sholat zuhur, setelah sholat asar dan kembali setelah sholat tarawih beserta witir untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, adapun batas daripada penerimaan zakat yang telah 2 tahun ini kita laksanakan, yaitu batasnya sampai malam ke-27 setelah sholat tarawih kami akan menyampaikan hasil daripada pengumpulan zakat ke kantor zakat UTZ Kelurahan Kepenahan Tengah untuk dibagikan kepada asnaf yang ada di Kelurahan Kepenahan Tengah. Sekali lagi kami himbau kepada para jemaah dan juga yang dapat mendengarkan pengeras suara ini, yang mana batas daripada penerimaan zakat fitrah kita pada tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, yaitu batasnya sampai malam 27 Ramadan. Setelah itu nanti akan dibagikan kepada asnaf yang ada di Kelurahan Kepenahan Tengah. Kemudian yang ketiga, ada pun tabel ataupun harga daripada zakat fitrah dan tijarah. Kemudian dapat Bapak Ibu, saudara dan saudari kami para jemaah untuk melihat baliho yang telah ada di pintu masuk masjid kita ini. Dan juga untuk tijarah pada tahun ini sesuai dengan harga pas yang telah ditinjau di Pasar Kadis Kota Tengah dan juga Pasar Minggu, yaitu bagaimana biasa
83 gram emas yang uangnya sekitar 130.560.000 rupiah. Jadi kalau ada uang kita 130 juta lebih, itu kita keluarkan zakatnya sebanyak 3.264.000. Itu untuk zakat tijarah. Sedangkan zakat fitrah itu Kacu kami tinggalkan tadi sekretaris Luhur Macu untuk baca sama lah yang lain tertel balongo di samping kiri masuk masjid itu ini, dan juga di kantor UBZ dan juga itu masih ada tabel-tabel yang untuk kita lihat beras apa sekali kita konsumsi atau kita makan, itulah yang akan kita bayar nanti zakat tijarah. Kemudian yang kedua, kami menerima uang infak dari hamba Allah sebanyak 2 juta rupiah untuk pembangunan masjid kita ini, dan juga 500 rupiah untuk melanjutkan daripada belajar dan mengajar di FPPA kita ini. Dan juga pada sore tadi kami juga menerima uang dari Nurliana Sari sebanyak 250.000 rupiah untuk almarhum Datuk dan Wahya sekeluarga. Dan juga kami terima uang dari hamba Allah untuk pembangunan masjid ini tadi siang, yaitu sebanyak 250.000 rupiah untuk kedua orang tuanya di Balik. Dan juga dari hamba Allah juga kami terima 200.000 rupiah untuk pembangunan masjid ini, juga untuk kedua orang tuanya tinggal balik. Sedangkan untuk MDPA kita, selain yang kami umumkan tadi, kami juga menerima uang dari hamba Allah pada siang tadi 250.000 rupiah untuk pembangunan MDPA untuk kedua orang tuanya tinggal balik, dan juga 100.000 rupiah dari hamba Allah untuk orang tua yang tinggal balik. Maka dari itu, mari kita bacakan Al-Quran satu kali satu orang. Pertama sekali untuk orang tua kita masing-masing, datuk dan buah kita, guru-guru kita, dan teristimewa sekali untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah berinfak untuk pembangunan dua pembangunan yang ada di RW kita ini, pertama masjid kita ini, kedua MDPA yang ada di belakang kita ini. Mudah-mudahan dengan infak wakaf sedekah yang diberikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai amal jariah apabila dia telah meninggal dunia, dan Allah jadikan sedekahnya tetap mengalir ke alam bawah sana, dan yang masih hidup bersama kita pada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah murahkan rezekinya dan datang kembali dan infak dan berwakaf pada dua pembangunan ini, dan juga Allah murahkan rezekinya juga untuk kampung-halaman yang kita cinta ini. Semoga Allah jauhkan dari mara bala, bahaya dan mara petaka, dan Allah syukuri atas segala rahmat dan nikmatnya di kampung yang kita cinta ini. Din Nabi wa sahbihi bi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Dapat petugas salat sunat tarawih mustahil kita pada malam hari ini, ambil tindak selaku imam yaitu imam masjid kita ini,
nampaknya mungkin ada halangan yang mendadak, jadi tidak hadir pada saat ini. Kita mintakan kesediaan yaitu Amanda kami Haji Israel untuk sebagai imam pada malam hari ini. Kemudian silakan nilainya yaitu saudara kita Sabri untuk penceramah kita bagaimana telah diatur oleh PBA yaitu di jalur khusus SISI yang hadir bersama kita. Sedangkan untuk subuh nanti Al-Ustaz Rizalman Sulaiman. Kepada penceramah kami persilakan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nashkuru ilallah ala ni'matuhu yu'ti alaina fi kulli waqtin. Alaina hatta nahnu نستطيع صلينا صلاة العشاء بالجامعة في هذا المسجد بنقول الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat sunat tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya kalau berceramah ini berdiri. Cuma nampaknya malam ini dikasih kursi, segan pula saya berdiri jadinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya sebagai penceramah ini memang belum banyak ilmu pengetahuan yang saya baca khususnya agama ini. Jadi dapat disimpulkan terlebih dahulu saya ini masih dalam tahap belajar. Kenapa saya sampaikan demikian? Supaya nanti kalau ada yang salah saya sampaikan, harap dimaklumi dan diperbaiki dan disampaikan kepada saya. Pertama sekali saya ingin menyampaikan yang sudah biasa kita pahami, yang sudah biasa mungkin kita hafal ayat ini. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Karena memang Bapak Ibu sekalian, salah satu motivasi saya untuk belajar kembali agama Islam ini yang merupakan memang sebelumnya saya tuh belajarnya fisika, memang enggak fokus ke agama. Karena memang saya melihat banyak tokoh-tokoh mempelajari agama ini kemudian menafsirkan agama ini enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya Islam itu menjadi bukan lagi jawaban bagi kehidupan kita. Sebagaimana sebenarnya Islam itu kalau kita pelajari sungguh-sungguh dan diterapkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan merasakan nikmat Islam itu sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dalam kepribadiannya, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk bernegara. Nah, jadi alasan tersebutlah yang membuat alasan kami untuk mempelajari agama Islam ini dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ingin menyampaikan pada malam hari ini ayat yang sudah biasa kita baca, yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini tentu kita bukan hal yang jarang yang kita temukan dalam kehidupan ini. Banyak juga orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang Allah perintahkan untuk berpuasa
pada bulan Ramadan ini ialah untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, serta seterusnya, sebagaimana yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, orang-orang yang beriman itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Inilah yang sudah kita laksanakan. Tetapi di dalam perjalanannya, ketika iman ini tidak kita pahami dengan baik, akhirnya apa? Banyak di antara kita tak mau melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah perlunya kita pemahaman agama. Jadi masalah iman ini sebenarnya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya dari diri kita ini hendaknya menerima perintah Allah ini dengan ikhlas, dengan ridho. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab dengan iman. Mustahil perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menciptakan kita, mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintah kita sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Tetapi banyak di antara kita, mungkin saudara-saudara kita yang enggak hadir mungkin, ya kan, beralasan lebih banyak kepentingan yang lainnya ketimbang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, maka kita yang beriman ini, hal yang pertama mesti kita perhatikan ialah kita kuatkan kembali iman kita. Yang iman kita yang sudah kuat ini tidak cukup untuk diri kita saja. Kita kasih paham kepada orang-orang, terutama anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, untuk memperkuat imannya. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulul albab. Begitu juga nanti di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, karena memang sebaik-baik bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu ialah takwa. Kalau kita tak punya bekal, apalah artinya kita mempunyai segala yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Makanya hal yang penting ini mesti kita pertahankan. Kenapa bisa seperti apakah boleh kita membiarkan kehidupan kita mengalir begitu saja, kita biarkan saudara-saudara kita tidak beriman? Tak boleh seperti itu. Kenapa? Karena memang iman ini mesti kita jaga. Sebagaimana kalau kita lihat, memang Bapak Ibu sekalian, kita ini umat yang akhir zaman ini memang luar biasa. Kenapa? Sudah beratus-ratus tahun kita berpisah dengan Rasulullah SAW, kita tetap masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, saya berdiri Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa beserta umatnya, bayangkan mereka betul-betul menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun. Allah selamatkan dari kejaran kejaran Firaun, di mana membelah laut, bisa mereka melewati laut. Nah, ini merupakan kejadian yang luar biasa. Allah tampakkan kekuasaannya. Bahkan bukan cukup sampai di situ saja. Setelah Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, mereka kan dalam pelarian, tidak ada pekerjaan, tentu rasa haus dan lapar tentu tiba yang mereka alami. Tetapi Allah kasih kenikmatan lagi. Allah beri mereka makanan dari surga yang biasa kita kenal dengan manna wa salwa. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk menerima perintah, menerima wahyu,
naik ke Bukit Tursina selama 40 hari. Nah, selama itu juga Nabi Musa juga berpuasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi puasa yang kita lakukan ini bukan saja untuk kita juga, tetapi untuk umat-umat terdahulu pun juga begitu. Allah wajibkan berpuasa. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina selama 40 hari, umatnya yang ia tinggalkan di bawah tadi, bahkan di antara umatnya itu masih ada Nabi, yaitu Nabi Harun. Selama 40 hari cuma ditinggalkan, akhirnya umat tersebut sudah tersesat kembali, sudah menyembah patung sapi. Nah, jadi perkara iman ini memang mesti kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah puasa ini ialah, saya baca sedikit penafsiran dari Imam Ibnu Al-Arabi. Apa yang beliau katakan tentang puasa ini ialah sebagaimana mungkin yang dibacakan oleh khatib-khatib Jumat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Dan adapun penafsiran berikutnya ialah beliau tafsirkan tentang puasa ini, orang yang berpuasa itu sebenarnya bukan ditujukan untuk melemahkan fisik. Ini salah satu penafsiran beliau. Tetapi puasa tersebut ditujukan untuk melemahkan syahwat. Makanya ada di antara kita walaupun sedang puasa, dalam keadaan puasa masih tetap kuat dan semangat dalam bekerja, bahkan lebih semangat daripada di luar Ramadan. Ini hal yang biasa Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bila katakan tentang takwa tersebut ialah orang-orang yang punya loyalitas terhadap agama ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Makanya seharusnya kita yang berpuasa ini, puasa yang kita laksanakan mengajarkan kepada kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat, ibadah lain mungkin pas ibadah saja, pas kita melaksanakannya kita tidak mau main-main serius. Tetapi ibadah puasa itu mulai dari fajar sampai nanti waktu berbuka, itu senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau kita misalnya masuk ke kamar sendiri, kemudian makan dan minum, siapa yang tahu? Makanya kita beriman kepada Allah, kita merasa hadir. Allah itu menyaksikan kita sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini nilai pendidikan yang tinggi untuk kita. Nah, dengan keimanan tersebut mestinya kita bawa keluar Ramadan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu kembali menampilkan, merepresentasikan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan kita, sehingga Islam itu kembali Bapak Ibu sekalian menjadi penyejuk bagi diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Pak Ustaz, hari ini kita tengok kita gelisah dan segala macamnya. Memang yang kita rasakan ini Bapak Ibu sekalian bukan Bapak Ibu sekalian, saya juga merasa gelisah. Bagaimana kondisi umat saat ini? Bagaimana kita tengok belahan-belahan dunia sekarang berkecamuk, padahal dalam Islam sudah dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan suku yang senantiasa berkonflik, didamaikan oleh Rasulullah. Tetapi jangankan untuk negara, jangankan untuk luar negeri, di negara kita ini saja yang masih ada konflik belum bisa kita selesaikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Islam ini Bapak Ibu sekalian betul-betul masih belum mampu kita terapkan dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi menyampaikan saya ini masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini
menjadi semangat kita juga untuk senantiasa kembali belajar agama Islam ini. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang kebiasaan kita yang mungkin bisa mengurangi keimanan kita. Ini biasanya mungkin terjadi di antara kita saja, enggak semua Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ketika kita menyampaikan beberapa pengarahan di masyarakat, kita sering mengucapkan Assalamualaikum, kemudian mengucapkan salam sejahtera dan segala macamnya. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya negara kita ini sudah ada dalam undang-undang itu kan dah dijelaskan, setiap warga negara berhak menjalani kepercayaan agamanya masing-masing. Jadi sesuatu yang bukan dari agama kita itu Bapak Ibu sekalian janganlah dibawa ke dalam agama kita. Apa tadi salam sejahtera dan sebagainya. Saya Bapak Ibu sekalian pernah kemarin ngomong dengan orang California. Beliau sampaikan kepada saya salam sejahtera. Saya tanya, salam sejahtera itu maksudnya apa? Artinya keselamatan untuk kamu. Keselamatan untuk kamu itu datangnya dari mana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang-orang tua kita tidak mau dia ngomong kayak gitu tuh. Kenapa? Karena memang beriman semua keselamatan itu hanya daripada Allah. Tetapi kalau mereka yang mengucapkan, dari mana kira-kira selamat itu dari datangnya? Nah, tentu mereka akan mengatakan dari Tuhan mereka. Artinya apa? Ini tidak baik untuk kita. Makanya kita cukupkan untuk kita saja apa-apa yang ada di dalam agama kita Islam ini Bapak Ibu sekalian, kita pelajari dengan baik-baik, kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita tidak usah ikut campur dalam agama lain. Kita jelaskan agama kita ini sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya sadari bahwa masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu mohon diberikan maaf. Karena lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.